Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratriadi Ari Nurseta. Nomor induk mahasiswa saya 0103520088. Saya berasal dari Rombel 3, Pendidikan Dasar Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pelaksanaan pembelajaran daring pada kelas 5, semester 1, tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 tentang komponen ekosistem, muatan pelajaran bahasa Indonesia pada pembelajaran yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Pada pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai selesai. Sebelumnya, Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Adakah yang hari ini tidak berangkat? Atau berangkat semua? Alhamdulillah apabila kalian berangkat semua dan selalu diberikan kesehatan. Ya, pada pembelajaran hari ini Bapak akan menyampaikan tentang tema 5 bahasa Indonesia, yaitu tentang teks non-fiksi. Adakah yang tahu apa itu teks non-fiksi? Ya, lalu Bapak akan men-share PPT-nya. Untuk KD yang akan saya sampaikan yaitu pada KD 3.7, yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dengan indikatornya 3.7.1, menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Kemudian KD 4.7 menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri dengan indikator 4.7.1 membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Ya, sebelum Bapak melanjutkan masuk untuk materi pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui pengamatan tayangan video YouTube tentang ekosistem, peserta didik mampu menyebutkan komponen-komponen ekosistem dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui penugasan membaca teks non-fiksi tentang ekosistem pada live worksheet, peserta didik mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Kemudian yang ketiga, melalui penugasan membaca teks non-fiksi tentang jenis makanan pada hewan pada live worksheet, peserta didik mampu membuat pertanyaan berhubungan teks tersebut dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui pengamatan tayangan video YouTube, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis makanan hewan dengan percaya diri. Kemudian yang kelima, melalui pengamatan video YouTube dan penugasan membaca teks non-fiksi tentang jenis makanan hewan, peserta didik mampu mengategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya ke dalam bentuk bagan dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang keenam, setelah membuat bagan, peserta didik dengan bantuan guru mampu merancang teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar.
Ya, sekarang coba anak-anak buka link yang telah Bapak kirimkan pada WhatsApp grup, link YouTube, silahkan dilihat dan dicermati. Nanti Bapak akan menanyakan apa isi yang ada pada video yang kalian tonton tadi. Silahkan dicermati baik-baik ya anak-anak. Ya, bagaimana isi video tadi? Sangat menarik, bukan? Sekarang Bapak mau menanyakan, apa sih pokok pikiran itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, ataupun akhir paragraf. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Lalu, bagaimana sih cara menentukan pokok pikiran? Di sini Bapak ada 3 hal pokok. Yang pertama yaitu dengan cara membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Kemudian yang kedua ada menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Kemudian ada juga dengan menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Lalu Bapak bertanya lagi, apa sih yang disebut dengan teks non-fiksi itu? Adakah yang tahu? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi tentang fakta atau kenyataan yang ada. Informasi-informasi tersebut memiliki keterkaitan dan disusun menjadi sebuah paragraf. Teks non-fiksi biasanya berupa teks berita atau artikel. Kita dapat menemukan teks non-fiksi pada surat kabar atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain yaitu seperti esai, jurnal sejarah, jurnal penelitian ilmiah, dan biografi. Ya anak-anak, sekarang coba kalian baca teks tentang ekosistem yang telah Bapak share pada link yang sudah Bapak berikan melalui WhatsApp group. Ya, bagaimana? Apakah kalian sudah membaca teks tentang ekosistem yang Bapak berikan? Coba sekarang berdasarkan teks tersebut, temukan pokok pikiran yang ada dan informasi penting yang ada pada teks ekosistem pada kolom yang sudah tersedia.
Ayo sekarang coba bersama-sama kita menjawab. Apa pikiran utama pada paragraf pertama? Yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Dan informasi pentingnya adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Kemudian yang kedua, pada paragraf kedua ada cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Kemudian cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Kemudian pada paragraf ketiga, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ada informasi pentingnya yaitu interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Selanjutnya pada paragraf yang keempat, individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Informasi pentingnya pada paragraf keempat yaitu tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Ya, itu tadi adalah pikiran utama dan informasi penting yang ada pada teks ekosistem. Bagaimana? Apakah kalian sudah sedikit memahami tentang apa itu teks non-fiksi? Dan bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Ya, coba sekarang kalian membuat bagan tentang teks non-fiksi yang Bapak share tadi. Lalu, dari bagan yang kalian buat tadi, coba kalian bandingkan dua jenis hewan berdasarkan habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan makanannya. Lalu, kalian kirimkan dalam bentuk foto dan dapat kalian kirim melalui WhatsApp group. Dan ya, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Coba, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, bagus sekali. Ayo kita simpulkan bersama-sama. Tadi kita membahas tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan sebuah teks yang dibuat dengan berdasarkan kenyataan yang ada, berdasarkan kisah nyata atau realita tanpa unsur yang mengada-ngada. Apa contohnya? Ada artikel, ada buku sejarah, ada buku pelajaran, ada skripsi, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi pembelajaran pada hari ini. Semoga informasi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Selesai. Tetap jaga kesehatan. Semoga apa yang Bapak berikan ini dapat bermanfaat. Tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Sekian penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.